Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jita S, kelas B4 Farmasi. Saya berasal dari Stikis Mandala Waluya Kendari. Nah, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah yang sama, Kimia Medisinal, yang berjudul Aktivitas Biologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aktivitas biologis. Dasar dari aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks mulai saat obat diberikan sampai terjadinya reseptor biologis. Nah, adapun 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat adalah yang pertama fase farmaseutik, kedua fase farmakokinetik, ketiga fase farmakodinamik. Nah, 3 fase ini sangat berpengaruh. Nah, adapun penjelasan dari fase terjadinya aktivitas biologis obat itu sendiri, yang pertama fase farmaseutik yang meliputi proses pabrikasi atau penganturan dosis, formulasi, bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke tubuh. Nah, kedua fase farmakokinetik meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat atau EDME. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau target atau reseptor sehingga dapat menimbulkan reseptons biologis. Adapun faktor-faktor penentuan dalam proses farmakokinetik adalah yang pertama, sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel, cairan ekstrasel, plasma darah, cairan interstisial, cairan cerebrospinal, dan berbagai fase lipofil dalam tubuh. Nah, kemudian protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Adapun proses sintesis protein bisa Anda jadikan sebagai informasi tambahan. Nah, kemudian distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut yang sangat menentukan kinetik obat. Nah, kemudian dosis dari sediaan obat, transport antar kompartemen seperti proses absorpsi, biodegradasi, dan ekskresi yang menentukan lama dalam tubuh. Nah, kemudian ketiga, fase farmakodinamik, fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini berperan dalam timbulnya respons biologis obat. Nah, adapun obat bebas masuk ke peredaran darah kemungkinan mengalami proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, obat disimpan dalam depo jaringan. Yang kedua, obat ditarik oleh protein plasma terutama albumin. Nah, ketiga, obat aktif dalam bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respons biologis. Nah, kemudian obat mengalami metabolisme dengan beberapa jalur kemungkinan, yaitu obat yang mula-mula tidak aktif setelah mengalami metabolisme akan menghasilkan senyawa aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respons biologis bioaktivasi. Nah, kemudian obat aktif akan dimetabolis menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif, kemudian diekskresikan
bioinaktivasi. Kemudian, obat aktif akan dimetabolisis menghasilkan metabolit yang bersifat toksis biotoksikas. Kemudian obat dalam bentuk bebas langsung diekskresikan. Selanjutnya, sifat fisika kimia merupakan dasar yang sangat penting untuk menjelaskan aktivitas biologis obat. Oleh karena itu, yang pertama, sifat kimia fisika memegang peranan penting dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Kedua, hanya obat yang mempunyai struktur dengan kekhasan tinggi saja yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologis. Selanjutnya, sifat kimia fisika dan aktivitas biologi obat. Adapun sifat kimia fisika dapat mempengaruhi aktivitas biologi obat, oleh karena itu dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi obat reseptor. Beberapa sifat kimia fisika yang berhubungan dengan aktivitas biologis antara lain adalah ionisasi, pembentukan helat, kemudian potensial redoks, dan tegangan permukaan. Itu semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.